Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Majlis yang dimana orang-orang yang berkumpul di dalamnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan terkait dunia kita, atau kebaikan nanti di alam barzah, dan kebaikan kelak di akhirat. Di mana orang-orang yang berkumpul di majlis ilmu, Rasulullah SAW beliau sabdakan, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan ia untuk masuk dalam surga, jemaah. Jadi usaha antum datang ke tempat ini, jemaah, sekali lagi bukan hal yang sia-sia. Waktu yang antum luangkan untuk berkumpul di majlis ilmu, jemaah, Allah kelak akan balas. Dengan apa? Dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan jemaah sekalian, ingat dan ingat, hidup kita di dunia ini sekali lagi sangat singkat dan cepat. Dan sebentar lagi kita akan berpindah ke alam berikutnya. Maka waktu yang singkat ini sekali lagi penentu apa kelak nanti kita menjadi orang-orang yang akan Allah muliakan atau sebaliknya. Dan semua itu sekali lagi tergantung bagaimana ya kita sekarang di dunia. Kalau kita menggunakan umur dan waktu kita, harta kita di jalan Allah Jalla wa Ala, maka orang seperti ini, jemaah, adalah orang-orang yang kelak akan Allah muliakan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mereka menghambur-hamburkan waktu, harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan naudzubillah untuk maksiat, maka orang seperti ini, jemaah, adalah orang-orang yang akan Allah hinakan dengan dijebloskan ke dalam neraka. Sehingga jangan sampai kondisi kita sama seperti orang-orang kafir. Ketika mereka berpindah ke alam barzah, maka ia berandai-andai, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan anak ke dunia. Apakah ia ingin kembali ke dunia kemudian ingin memperbanyak dunia? Jawabannya tidak. Tapi yang ia inginkan, jemaah, cuma satu, ingin duduk bersimpuh di majlis ilmu, ingin sholat, ingin sedekah, ingin zikir. Itu yang diinginkan. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, agar saya bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Taklim yang punya waktu, jamaah, enggak mau hadir. Salat yang dia punya kesempatan, bolong-bolong. Maka sekali lagi dia akan menyesal. Maka kondisi kita, jamaah, jangan seperti itu. Sehingga manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk talabul ilmi. Dan malam hari ini, jamaah, kita akan mengkaji kitab Al-Wajiz fi fikhi sunnati wal kitab bin aziz, Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu jalla wa ala. Dan kitab ini sempat kita bahas, tapi karena uzur syar'i kemudian ya kita sudah cukup lama ya vakum, sehingga untuk membahas lagi kita akan ulang dari awal. Setuju ya? Bab murja'ah. Bab murja'ah. Dan tidak masalah. Dalam masalah agama jangan tidak masalah. Kita tetap dapat pahala. Kita tetap dapat pahala seperti itu. Ya, jamaah sekalian, berkata Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah jalla wa ala, Kitab Taharah. Kitab At-Taharah. Beliau mengatakan at-taharatu lugatan. Taharah secara bahasa artinya an-nadhafatu wan nazahatu minal ahdath.
Jadi toharoh secara bahasa artinya bersuci atau membersihkan dari hadas. Bersuci atau membersihkan dari hadas. Jamaah sekalian berbicara terkait tentang masalah hadas, maka hadas itu ada dua. Ada hadas akbar, ada hadas asghar. Hadas akbar itu contohnya wanita yang keluar darah haid, wanita yang keluar darah nifas. Kalau wanita jamaah keluar darah istihadhah, statusnya dia berhadas kecil atau hadas besar jamaah. Darah istihadhah itu darah yang keluar dari afan kemaluan seorang wanita di luar waktu-waktu haid. Jika darah ini keluar, apakah wanita ini dianggap dalam kondisi hadas kecil atau hadas besar? Atau dianggap dalam kondisi suci jamaah? Jawabannya, seorang wanita yang keluar darah istihadhah dianggap apa? Suci. Dianggap suci. Kenapa? Karena darah istihadhah itu beda dengan darah haid atau darah nifas, beda. Darah istihadhah itu jamaah darah yang keluar sumbernya dari apa? Pecahnya urat. Urat yang pecah kemudian keluar darah, dan inilah istihadhah. Beda dengan haid. Haid itu keluar dari rahim. Haid keluar dari rahim. Dan darah istihadhah itu jamaah warnanya merah. Haid itu hitam pekat. Kemudian baunya ya amis seperti darah biasa. Adapun haid baunya khusus. Kemudian darah istihadhah itu tipis, haid itu tebal. Darah istihadhah itu sebelum keluar ya cair, setelah keluar menggumpal. Haid beda. Haid itu jamaah sebelum keluar menggumpal, setelah keluar mencair. Itu haid. Sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadhah maka dia dianggap suci. Artinya wajib dia sholat 5 waktu, wajib dia puasa ketika di bulan Ramadan. Wajib jemaah. Ini terkait tentang darah istihadhah. Bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan, dia hamil, janinnya keguguran sebelum usia 80 hari. Artinya dia masih 40 hari pertama. Janin keguguran. Keluar darah. Apakah darah ini darah nifas atau darah istihadhah cuma? Jawabannya ini darah istihadhah. Kecuali kalau misalkan ya, keguguran usia sudah 80 hari dan sudah berbentuk wujud manusia, maka darahnya dianggap nifas. Tapi biasanya memang kalau 80 ini perlu diperhatikan. Tapi kalau 90 biasanya sudah. Kalau 90 biasanya sudah berbentuk, maka darahnya dianggap darah ya nifas. Tapi kalau belum berbentuk dianggap darah istihadhah. Ya. Kalau keluar darah nifas, wanita tersebut dianggap sedang berhadas besar. Contoh yang lain, orang yang junub, ya, ini juga dalam kondisi hadas besar. Dan cara menghilangkannya jamaah dengan mandi junub atau dengan tayamum. Kalau misal tidak bisa mandi atau misal tidak ada air, maka silakan tayamum. Nah, silakan tayamum, dan tayamumnya sama seperti wudu. Sebenarnya contohnya mas Anian, dia tepukan ke tanah, kemudian usap muka, kemudian usap kedua telapak tangan seperti itu. Kemudian yang kedua hadas kecil. Contohnya BAB, pipis, kentut, ya. Persentuhan laki dan perempuan. Hadas kecil hadas besar jemaah. Silang pendapat ya. Silang pendapat. Yang tepat tidak membatalkan. Yang tepat tidak membatalkan. Makan daging unta, hadas kecil hadas besar, silang pendapat. Mazhab Syafi'i tidak, mazhab Hambali batal. Ya. Kalau antum jamaah sekalian salat di belakang imam
Syafi'i. Baru makan daging unta. Menurut mazhab Hambali batal. Ya. Pertanyaannya, apakah antum tetap sholat di belakangnya? Tahu imamnya baru makan daging unta, nggak wudu. Sholat tidak jemaah? Boleh tidak sholat di belakangnya? Boleh. Selagi sholatnya imam sah, maka berarti bermakmum dibolehkan. Tidak masalah. Poin standarnya imamnya kalau misalkan menurut keyakinannya sah, kita boleh bermakmum di belakangnya, tidak masalah. Kemudian masalah wastilahan raf'ul hadasi au izalatun najasi. Sedangkan taharah secara istilah syar'i artinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan ketika beliau mendefinisikan taharah, beliau mengatakan raf'ul hadasi wa zawalun najasi. Mengangkat hadas dan hilangnya najis. Beliau membedakan. Mengangkat hadas dengan fi'il apa? Muta'addi. Raf'ul hadasi. Mengangkat hadas. Sedangkan najis zawalun najas. Hilangnya najis. Ya. Kenapa dibedakan ya Mas Alian? Jawabannya karena menghilangkan hadas babnya ibadah. Menghilangkan najis babnya apa jemaah? Babnya apa? Ibadah atau bukan ibadah jemaah? Karena kalau ibadah agar sah apa jemaah syaratnya? 2. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Nabi. Harus niat. Jemaah sekalian, kalau ada seorang mandi enggak niat, kira-kira mandi junubnya sah tidak? Enggak sah. Sama-sama mandi. Tapi kalau enggak niat tidak sah. Karena itu ibadah. Beda muamalah jemaah, beda muamalah. Menghilangkan najis atau hilangnya najis sebabnya apa? Apa jemaah? Muamalah. Makanya gini. Kalau misal di punggung antum ada najis. Kemudian keluar rumah turun hujan. Punggungnya kena air hujan. Hilang najisnya. Pertanyaannya, dengan hilangnya najis tersebut, apakah antum dianggap suci? Antum enggak niat. Suci tidak? Suci. Ya. Karena bukan babnya ibadah. Kalau babnya ibadah harus niat. Sampai pun dia sudah mandi, mandinya mungkin sampai barangkali 1 jam. Tapi enggak niat dari awal, maka mandinya tidak dianggap mandi junub. Harus niat. Beda hilangnya najis. Hilangnya najis masalahnya sampai pun kita enggak niat, misalkan, sudah kalau memang hilang najisnya dianggap suci. Itu bedanya. Itu diantara perbedaannya. Dan yang masalian, di bab taharah ini Syekh Hafizahullah Jalla wa Ala akan menjelaskan tentang masalah miyah, babul miyah, bab seputar air. Di sini beliau menggunakan bentuk kalimat jamak miyah. Ini jamak dari kata ma'un, artinya air. Jamaknya miyah. Pertanyaan masalian, apakah air itu bermacam-macam? Ini air, 1 air, 2 air, 3 air, ada? Air ya air. Air ya air ini. Apakah 2 air, 3 air ada? Enggak ada. Tetapi kenapa dibahasakan dengan miyah jamak? Jawabannya dilihat dari sisi macam-macamnya. Kenapa? Karena macam air itu jumlahnya banyak. Sebagian membagi 2, sebagian membagi 3. Yang membagi 2, mereka membagi menjadi air suci dan najis. Yang membagi menjadi 3, ada air tohir mutohir, ada air tohir goir mutohir, ada air najis. Tetapi jamaah pembagian ini intinya sama. Hanya perbedaan tanawu, ya, menjelaskan sekedar contoh-contoh saja. Intinya sama. Sebagian ulama yang membagi air cuma 2, air najis, air suci. Ya. Kata mereka,
Terus bagaimana dengan air kelapa? Air kopi, air teh. Kata mereka, itu bukan air. Itu sudah kopi, sudah teh, sudah kelapa. Sudah, beda. Ya, beda. Tapi kalau sebagian ulama yang membagi menjadi 3, mereka mengatakan ini disebut air tetapi ghairu mutahhir. Tohir tapi ghairu mutahhir. Intinya sama. Ini sama. Mereka juga mengakui ada jenis tadi, air-air tadi. Cuma pendapat yang pertama mengatakan air cuma 2, mereka tidak masukkan kelapa, air teh itu sebagai air. Tapi intinya sama. Bahwasanya air teh yang nggak boleh untuk bersuci. Mereka juga sama, berpemahaman nggak boleh. Nah, sehingga jamasan pembagian atau penulisan bentuk jamak ini melihat dari jenis-jenis ataupun macam-macam air. Sekarang jamaah sekalian, kita lihat dalilnya. Kullu ma'in nazala minas sama'i akhraja minal ardi fahuwa tahurun. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, maka statusnya suci dan mensucikan. Dan inilah yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu jamaah sekalian, air yang masih dalam kondisi awal penciptaan. Itu mutlak. Walaupun misal di sebagian tempat warnanya misal butak, agak berbau. Tapi kalau misalkan bau ini memang dari asalnya, atau misalkan air tersebut ada rasanya seperti air laut dari sananya, maka tetap disebut dengan air mutlak. Dan air mutlak itu jamaah statusnya suci dan mensucikan. Contoh air laut. Ketika Nabi ditanya tentang air laut, beliau mengatakan wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu suci dan mensucikan. Nah, sehingga jamaah ingat, kalau misalkan sudah berbau, kemudian misalkan ada rasanya, dan itu dari awalnya, maka hal seperti ini tidak berpengaruh. Kan sebagian tempat itu kadang airnya berbau jemaah. Bau lumpur misalkan, itu tidak masalah. Beda kalau bau ini misal gara-gara tercampur benda lain. Maka dilihat benda ini benda suci atau benda najis. Kalau yang menjadikan sebab bau tersebut adalah benda najis, maka otomatis air tersebut menjadi air najis. Kenapa? Karena salah satu sifatnya sudah berubah, najis. Tapi kalau misalkan yang mencampur tadi adalah benda suci, maka dilihat. Kalau campuran tersebut mendominasi, maka status air tersebut berubah. Suci tetapi tidak mensucikan. Contoh misalkan di dalam kolam itu dicampur sabun. Kemudian sabun ini mendominasi, maka air ini menjadi air sabun. Dan air sabun tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau campuran ini hanya sedikit dan tidak mendominasi, maka statusnya tetap suci dan mensucikan. Jadi kalau hanya sekedar misalkan antum mandi kemudian percikan sampoknya masuk ke kolam, itu enggak masalah. Kenapa jamaah? Tidak mendominasi dan tidak berpengaruh. Nah masalah. Tapi kalau mendominasi, maka berubah menjadi suci tetapi tidak mensucikan. Dan ini sebagaimana difalkan oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu jalla. Ya jamaah sekalian, dalilnya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surat Al-Furqan ayat 47. Dan kami telah turunkan air dari langit tahurun, yang bisa mensucikan, yang suci dan bisa mensucikan. Wa liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr, terkait tentang air laut. Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis ini jemaah, ya, kisahnya ketika para sahabat mengarungi sebuah lautan. Kemudian mereka membawa sedikit air. Ya. Lantas mereka bertanya, ya Rasulullah, nahnu narkabul bahr. Ya Rasulullah, kami mengarungi sebuah lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami sedikit membawa air. Fa idza tawadda'na bihi aqisna. Ya Rasulullah, ketika kami berwudu dengan air ini, kami akan kehausan. Kemudian mereka bertanya, fa natawadda'u min ma'il bahr.
Ya Rasulullah, bolehkah bagi kami untuk berwudu dengan air laut? Jamaah sekalian perhatikan, ini jawabannya luar biasa. Padahal Nabi mungkin saja menjawab apa? Boleh atau tidak. Tapi Nabi menjawab dengan ini. Wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan dan bangkainya halal. Apa bedanya ketika Nabi menjawab boleh? Naam. Dengan jawaban ini. Ada bedanya jemaah. Kalau Nabi menjawab dengan naam, berarti bermakna dibolehkannya berwudu dengan air laut kapan jemaah? Ketika kondisinya terjepit. Dia bawa air cuma sedikit. Itu baru boleh. Artinya kalau misalkan jumlah air yang dibawa banyak dan cukup untuk wudu, berarti belum boleh. Kalau jawabnya na'am. Tetapi Nabi menjawab dengan umum. Wat tahuru ma'uhu, air laut itu suci dan mensucikan. Apa maksudnya masalahnya? Air laut itu suci dan mensucikan apapun kondisinya. Mau misalkan kita punya air banyak misalkan, dan kita milih berwudu dengan air laut, boleh, tidak masalah. Nah ini faidahnya. Begitu pula jemaah, hadis ini menunjukkan kepada kita boleh ketika kita misalkan ditanya tentang sesuatu dan penting misalkan untuk menjelaskan sesuatu yang terkait, boleh, tidak masalah. Nabi ditanya tentang bangkainya, tapi karena momennya tepat, maka beliau pun sekalian menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pertanyaan. Nah, sehingga jamaah sekalian ini juga menunjukkan bahwasannya bangkai binatang laut itu apa? Halal. Ustadz, bagaimana kalau binatang air payau, air tawar, masuk tidak jamaah? Masuk. Karena istilah al-bahr, bahar itu untuk mengistilahkan kumpulan air yang jumlahnya banyak. Itu bahr. Bukan berarti kemudian bahar itu identik dengan air yang rasanya asin. Beda jemaah. Maksudnya apa? Bahar itu untuk mengistilahkan jumlah air yang terkumpul dan jumlahnya banyak. Itu bahar. Jadi artinya mau air payau, air tawar, kalau itu memang air ya termasuk. Sehingga selagi itu binatang, air masuk ke dalam cakupan hadis ini. Bangkainya halal. Kecuali apa jemaah? Yang membahayakan, contohnya apa? Ular air, ular laut misalkan. Ini bahaya, beda kasusnya. Tapi kalau misalkan selain itu boleh, tidak masalah. Ustaz, bagaimana kalau binatang yang hidup di dua alam? Boleh tidak jemaah? Jawabannya dilihat mana yang lebih didominasi. Kalau dia lebih mendominasi di darat, termasuk binatang darat. Kalau dia lebih mendominasi di air, berarti termasuk binatang air. Kalau buaya termasuk mana jemaah? Buaya ada dua, buaya darat, buaya air. Kalau buaya darat ya circle-nya di darat, malang melintang. Tapi kalau buaya binatang, ya silang pendapat. Ya, sebenarnya mengatakan dia binatang air tetapi buas, tetap haram. Tapi sebenarnya yang lain mengatakan buaya itu termasuk binatang air, binatang air. Sehingga masuk ke umuman hadis ini. Al-hillu maitatuhu. Bangkainya itu halal. Sehingga buaya itu halal. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi boleh bagi antum ya, kalau ingin buka warung panggang buaya boleh. Itu mungkin ini lagi marak kan, buka warung-warung itu. Antum coba buka warung buaya. Warung makan buaya. Boleh jemaah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang mengatakan binatang yang hidup di dua alam itu haram, itu hanya ijtihad. Hanya ijtihad ulama. Dalilnya enggak ada. Jadi yang tepat itu mana yang lebih didominasi. Ustaz, tapi ada kera. Maafan, ada apa namanya? Rajungan. Selain rajungan apa? Kepiting. Itu bisa hidup 2 hari di darat jemaah. Ini termasuk binatang darat atau binatang air jemaah? Darat air jemaah. Jawabannya gini, kalau misalkan dia bisa 2 hari di
darat. Maka bandingkan di air. Dua hari di darat, 2 hari di air mampu. Ya. Sekarang kalau 3 hari mampu tidak? Di air mampu 3 hari, di darat 3 hari nggak mampu. Berarti termasuk binatang air. 10 hari mampu dia, ya sudah 10 hari di air juga masih mampu. Berarti kalau 11 hari mampu tidak? Di air mampu 11 hari, di darat nggak 11 hari nggak mampu. Berarti termasuk binatang air seperti itu. Jadi lihat saja mana yang lebih dominasi seperti itu. Kemudian masalian, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang bi'r. Bi'r itu sumur. Di mana beliau bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan, dan tidak ada sesuatu pun yang akan menjadikannya najis. Nah, ini jamaah sekalian terkait dengan bi'rul ma'una, ya, bi'rul ma'una o kama qala. Jadi air sumur tersebut, jamaah, sumur tersebut ini sumur yang kadang-kadang kalau pas banjir itu kotoran masuk ke situ. Ya, kotoran masuk ke situ. Kemudian sahabat bertanya, bolehkah berwudu dengan air sumur tersebut? Nabi mengatakan tidak masalah, boleh. Dan ternyata jamaah ketika diteliti air bi'rul ma'una ini jamaah, sampai pun di waktu-waktu kemarau ketika airnya surut itu enggak lebih atau enggak kurang dari 2 kula. Itu keajaibannya. Kalau pas kering-keringnya enggak mungkin kurang dari 2 kula. Itu ajaibnya. Cuma enggak tahu di mana, lupa jamaah. Air ini sumur ini jamaah. Dan boleh berwudu dengan air tersebut. Dan yang masalah huwa bakin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'. Ya. Dan status air ini jamaah sekalian tetap suci dan mensucikan walaupun tercampur oleh sesuatu dari benda suci. Malam yakhruj an itlaqihi, selagi tidak sampai mengeluarkan sifat aslinya. Dalam artian jamaah tidak sampai tadi campuran tersebut mendominasi. Kalau tercampur benda suci tetapi mendominasi, maka sudah berubah. Contoh air, ini air suci dan mensucikan. Tapi kalau dikasih susu kemudian berubah menjadi putih, ya, maka namanya susu, bukan air lagi. Sehingga tatkala itu statusnya suci tetapi tidak mensucikan. Bagaimana maksudnya kalau air putih seperti ini dicampur garam? Rasanya apa? Asin. Apakah dengan campuran yang mendominasi tersebut akan merubah status airnya? Berubah tidak jemaah? Jawabannya dilihat, garam ada 2. Ada garam gunung, ada garam laut. Sahih? Kalau campurannya garam laut, suci tidak? Suci dan mensucikan. Tapi kalau campurannya garam gunung, suci tidak? Suci tapi tidak mensucikan. Kenapa jemaah? Karena air laut tadi al-hillu maitatuhu atau huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Walaupun itu jemaah sekalian benda suci tetapi statusnya seperti air laut. Beda dengan garam gunung. Kalau dicampur dan mendominasi, maka akan merubah status airnya. Ya, statusnya hanya suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci seperti itu. Ya jemaah sekalian, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li niswatil lati kumna bitajhizi ibnatih. Dalilnya masalah sabda Rasulullah SAW terkait untuk para wanita yang memandikan jenazah putrinya. Jadi beliau bersabda kepada wanita-wanita yang memandikan putri beliau, tepatnya Zainab, ya. Di mana beliau bersabda iksilnaha thalathan. Ya, mandikan ia 3 kali, atau khamsan atau 5 kali, atau akthar min dzalik atau lebih dari itu. In ra'aitunna, jika kalian melihat memang dibutuhkan. Maka di antara jamaah salian sunnah ketika memandikan jenazah minimalnya berapa? Berapa jam? Tadi 3. Kalau 3 masih kurang silakan 5. Kalau 5 masih kurang silakan 7. Yang penting ganjil seperti itu. Iya.
bima'in wasitrin, dengan air dan daun bidara. Dan kalau mandikan jenazah itu jamaah ingat ya, pakai daun bidara itu bukan berarti kemudian daunnya digosok-gosokkan, bukan. Zaman dulu itu pakai daun bidara maksudnya apa? Daun bidara dimasukkan ke air, setelah itu airnya di apa? Di apa namanya? Di apa? Ubuk-ubuk apa? Apa? Diaduk-aduk. Diaduk-aduk kemudian keluar busa. Busanya itu dipakai untuk apa? Sabun. Jadi bukan apa? Bukan ini daun bidara ini palsu tapi. Jadi bukan daunnya digosok-gosok. Oh, lecet sama. Bukan itu. Jadi yang diambil adalah busanya, dan busa ini digunakan untuk sabun. Itu maksudnya seperti itu. Ya, kadang-kadang ya sebagian kita karena keliru prakteknya, apa saking semangatnya apa? Daunnya dipakai. Setelah itu bukannya bersih malah lecet-lecet. Nah, jadi masalah jemaah. Kalau kita mungkin sekarang sudah modern ya, ditumbuk, mungkin bahkan dijadikan sabun. Nah, bisa dipakai enggak masalah. Boleh seperti itu. Wa ja'alna fil akhirati kafura. Dan jadikanlah di basuhan yang terakhir dicampur dengan kafur. Aw syai'an min kafur, atau sesuatu dari kafur. Kemudian masalah wala yuhkamu binajasatil ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Dan air jamaah tidaklah dihukumi najis ketika terjatuh atau terkena benda najis kecuali ketika berubah apa? Salah satu dari sifat-sifatnya, bau, rasa dan warna. Artinya masalahnya kalau misalkan antum masuk misal SPBU, masuk WC-nya. Ya ternyata mungkin orang yang kencing barusan dia tidak perhatian dengan percikan kencingnya. Pas kencing ternyata masuk di ember. Dan ember tersebut jelas ya airnya kurang dari 2 kula. Pertanyaan mah, apakah dengan sebab percikan kencing tersebut mengenai air yang berada di ember menjadikan air di ember itu najis? Nah, yang tepat sebagaimana pendapat Syekh, kalau tidak merubah bau, rasa dan warna, maka statusnya tetap masih suci dan mensucikan. Dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Walaupun sebagian ulama mengatakan otomatis najis. Kalau misal airnya kurang dari 2 kula. 2 kula itu kurang lebih sekitar ukuran 200 liter. Ya. Kalau lebih dari itu tidak masalah. Tapi kalau kurang dari itu otomatis najis walaupun tidak berubah dari tiga sifat tersebut. Tapi yang tepat cuma dilihat. Kalau memang tidak berubah walaupun air tersebut kurang dari 2 kula, maka statusnya suci dan mensucikan. Ya, karena standar yang mengatakan pokoknya kalau misalkan terjatuh benda najis ya dan air tersebut kurang dari 2 kula langsung najis, ini ya kurang tepat cuma. Kemudian kalau lebih dari 2 kula, kalau tercampur benda najis tidak akan berubah, ini juga keliru. Iya jangan kalau misalkan 1 orang 2 orang yang kencing misalkan airnya belum berubah, ya mungkin ya kita hukumi masih suci dan mensucikan. Tapi bagaimana kalau misalkan yang kencing banyak kemudian airnya sampai berubah, misal air di kolam renang, 1 orang kencing mungkin nggak berubah. Kalau ada orang 1000 kencing di situ jemaah, kira-kira bagaimana? Kan ini lebih dari 2 kula. Ya. Sehingga standar yang seperti itu kurang tepat. Yang tepat itu jemaah dilihat 3 sifat tersebut. Kalau 3 sifat tersebut berubah, maka dikatakan ini ya, statusnya berubah menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah, maka tetap masih suci dan mensucikan. Apalagi jamaah kalau kita misalkan masuk SPBU, kita nggak tahu apakah tadi percikannya kena dalam artian air tersebut atau tidak. Sehingga tidak perlu kita untuk apa? Ya, neliti ya, cium dulu. Apalagi pakai apa namanya? Oh ini kira-kira ada nggak perlu ya. Itu takalluf. Selagi kita lihat oh ini airnya jernih, tidak bau misalkan, kita hukumi air ini suci dan mensucikan. Iya. Kemudian masalian li hadis Abi Sa'id, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id. Qal, di mana beliau mengatakan kila ya Rasulullah, dikatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah,
natawaddau min bi'ri Budo'ah. Bolehkah bagi kami berwudu dari sumur Budo'ah? Wa hiya bi'run yulqa fihal hiyadu. Itu sumur yang dimana jamaah terkadang dilemparkan ke dalamnya hiyadu, bekas apa namanya, haid. Ya. Kalau dalam zaman dulu pakainya kain ya. Jadi bekas-bekasnya dibuang ke situ. Itu pula daging-daging anjing. Ya. Wan natinu, itu pula kotoran-kotorannya. Faqal, maka Nabi SAW dia bersabda, apa natin di sini? Barang yang bau busuk ya. Natin itu barang yang bau busuk. Sumur yang darah haid, daging apa namanya, anjing, kemudian barang yang bau busuk dibuang ke dalamnya. Jadi memang itu seperti zaman salian, tempat apa, buang sampah ya, tempat-tempat buang sampah seperti itu. Tetapi Nabi yang menjawab bahwasanya apa? Belum mengatakan faqal al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi air itu suci dan mensucikan dan tidak akan ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Jadi masalah ini menunjukkan bahwasanya memang masih boleh digunakan untuk berwudu. Iya. Jam 9. Cukup ya? Ya. Ya jamaah sekalian, mungkin ini sedikit pembukaan. Mudah-mudahan jamaah antum ya paham. Selanjutnya untuk memperluas pembahasan, kita buka tajam. Ya mungkin bebas ya. Ya. Pertanyaan bebas jamaah. Boleh terkait dengan tema ataupun hal-hal yang lain, tidak masalah. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwa air laut itu pada dasarnya suci dan mensucikan. Dan konotasi kita adalah air asin. Nah, kita telah pernah mendengar, walaupun saya tidak mengetahui sendiri, bahwa ada pertemuan dua laut yang sebagian tawar, yang sebagian asin. Apakah hukumnya masing-masing sama? Dalam hal ini mensucikan termasuk binatangnya. Kalau kan binatangnya pakainya itu halal, itu kan masih tadi lampiran adalah yang air asin. Karena yang binatang yang menikmati di air yang tawar. Ini apakah sama? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan. Air laut itu ada dua, ada yang tawar, ada yang asin. Dan disebutkan bahwasannya bangkai binatang air laut itu suci, halal ya. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal. Apakah ini jamaah sekalian berlaku umum? Jawabannya iya, umum. Baik untuk air laut yang asin ataupun yang tawar. Kenapa? Karena istilah bahr itu untuk mengistilahkan sekumpulan air yang jumlahnya banyak. Ya, jadi selagi itu bahr, baik airnya tawar ataupun asin, maka masuk. Nah, sehingga bangkainya semuanya halal. Ya. Sampai pun misalkan kita berjalan di tepi pantai, kemudian mendapatkan air ikan sudah mati. Apakah boleh dimakan? Boleh. Tidak masalah. Dimasak kemudian dimakan boleh, tidak masalah. Ya. Kenapa jemaah? Karena memang tidak harus disembelih. Ya, tidak harus sembelih. Tetapi apakah jemaah ketika misalkan dia ingin memasaknya, asalnya dimandikan lebih dahulu?
Jawabannya kalau misalkan memungkinkan iya, seperti contoh misalkan lele, kalau bisa misal dipukul kemudian bisa meregang nyawa misalkan, itu lebih afdol. Tapi kalau nggak bisa bagaimana jam? Ya sudah semampunya. Ya, kadang-kadang ada mungkin ya ikan-ikan yang mungkin kadang kalau dipukul kadang sulit, sehingga mau tidak mau akhirnya apa langsung digoreng dalam kondisi masih hidup jamaah. Nah, boleh tidak? Ya sudah, kalau misalkan itu yang dianggap mungkin lebih cepat mematikan, tidak masalah, tidak masalah. Dan yang penting intinya jangan kita siksa, jangan kita siksa. Jadi artinya jamaah sekalian, seluruh bangkai binatang air itu halal, kecuali yang membahayakan, kecuali yang membahayakan seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Seperti keong, seperti apa lagi jamaah? Kicing, halal. Ya. Tapi kalau berkicot darat hal tidak jamaah. Ada berkicot darat, hal tidak? Jawabannya menurut jumhur ulama haram. Kenapa jamaah? Karena tidak ada celah untuk menyembelih. Dan itu termasuk binatang darat. Binatang darat itu kalau mati tanpa disembelih berarti statusnya bangkai. Kecuali madhab Malikiyah, mereka menghalalkan serangga termasuk berkicot. Ya, termasuk seperti laron, ya, apalagi cangkrik. Mereka membolehkan jemaah, membolehkan. Kenapa? Karena serangga kata mereka ini binatang yang memang nggak mungkin disembelih, yang nggak ada celah untuk apa menyembelihnya. Kalau begitu ya sudah, termasuk apa bangkai-bangkai yang statusnya tadi halal. Tapi yang tepat Allah alam jemaah ini pendapat jumhur bahwasannya serangga itu haram, ya tidak boleh dimakan. Karena bangkai yang dibolehkan cuma dua, bangkai apa? Ikan dan bangkai belalang. Selain itu nggak boleh. Selain itu statusnya tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, silakan yang lain jemaah. Yang akhwat barangkali enggak ada akhwat. Ya. Baik, dipersilahkan untuk jamaah akhwat yang mau bertanya bisa melalui WA yang tertera di sebelah kanan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini diberi kesempatan untuk pertanyaan bebas, mungkin saya bertanya di luar daripada tema. Yaitu berkaitan dengan zakat. Nah. Zakat itu ditentukan waktunya
setelah mengendap 1 tahun begitu, ya, yang memenuhi nisab. Seandainya biasa kita itu melakukan zakat itu rutin menyesuaikan dengan hari raya atau apa begitu, atau pada saat bulan puasa. Seandainya belum mengendap sampai 1 tahun itu, apakah boleh itu dikeluarkan zakatnya? Iya. Itu saja dulu pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma soalnya pertanyaan, bolehkah kita mengeluarkan zakat sebelum jatuh haulnya? Ya. Jawabannya jamaah, boleh jika terpenuhi syaratnya. Jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Karena gini jamaah, hukum asalnya zakat itu diwajibkan ketika satu sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Sekitar 85 gram emas. Jadi uang senilai sekitar 85 gram emas. Ini pertama. Yang kedua, sudah berputar 1 tahun. Dan ingat tahun yang dimaksudkan tahun Hijriyah. Kalau sudah berputar 1 tahun dan genap 1 tahun, ingat ya, genap 1 tahun baru dikeluarkan. Artinya kalau ini 1 tahun, berarti besok keluarin. Kalau pas sekarang berarti belum sempurna. Besok berarti keluarin. 1 tahun. Tetapi jemaah, kalau misalkan ingin disegerakan, boleh tidak? Jawabannya boleh. Berdasarkan praktek dari Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi beliau menyegerakan zakatnya. Tetapi ada syaratnya. Pertama, di antara syarat membolehkan atau dibolehkannya untuk menyegerakan zakat sebelum haul. Pertama, dia sudah punya uang yang mencapai nisab di rumah. Artinya dia punya uang ngendap yang memang sudah mencapai nisab. Ini pertama. Yang kedua jamaah, syaratnya boleh dia keluarkan kepada mustahikin, misalkan orang yang berhak, contohnya fakir miskin. Boleh, tidak masalah. Ya. Tetapi ingat, zakat ini agar sah, syaratnya nanti ketika jatuh haulnya, misalkan baru 6 bulan, harusnya 6 bulan lagi dia jatuh. Ya. Maka agar zakat ini dianggap zakat, nanti ketika 6 bulan, orang yang kita kasih statusnya masih dia miskin atau dia fakir. Karena memang aslinya kewajiban kita pas 6 bulan berikutnya. Artinya gini, kalau misalkan ternyata setelah 6 bulan kok orang yang kita kasih jadi kaya, berarti zakat kita tidak apa jemaah? Tidak sah. Sehingga hanya dianggap sedekah. Berarti harus diulang lagi. Kenapa? Ternyata dulu yang kita kasih pas 6 bulan sudah menjadi orang kaya. Berarti yang dulu bukan zakat lagi, hanya sedekah. Keluarkan lagi. Seperti itu. Kemudian syarat berikutnya masalahnya, uang kita setelah mencapai 6 bulan masih mencapai nisab. Artinya gini, dia keluarkan zakatnya sekarang. Ternyata setelah sampai 6 bulan berikutnya, uangnya berkurang di bawah nisab. Berarti uang yang kita keluarkan sebagai zakat statusnya berubah menjadi sedekah. Hanya menjadi sedekah biasa seperti itu. Nah, sehingga artinya masalian boleh nama masalah ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Artinya kalau misalkan orangnya masih dia berhak, kemudian uangnya masih tetap mencapai nisab, maka uang yang kita keluarkan sebagai zakat itu dianggap sah seperti itu. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Melanjutkan pertanyaan tentang zakat tadi Ustaz. Apakah modal kerja itu termasuk yang kena zakat Ustaz? Termasuk peralatan, perlengkapan, kemudian sarana fasilitasnya, apakah itu juga bagian yang dari terkena zakat? Ya jemaah, di antara macam-macam zakat adalah zakat perdagangan. Tapi apakah zakat perdagangan seluruh barang-barang yang menjadi apa tadi? Barang menjadi apa? Modal. Ya. Gini jemaah. Jadi barang-barang yang dikeluarkan zakatnya
yang termasuk barang pedagang itu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan. Contoh misalkan kita buka warung sembako, maka yang diperjualbelikan itu dihitung. Contoh ada minyak, ada kerupuk macam-macam, garam, beras, itu dihitung. Adapun inventaris seperti contohnya etalase, lemarinya, kemudian timbangannya misalkan, ini nggak dihitung karena memang tidak diperjualbelikan. Jadi yang dihitung itu adalah barang yang diperjualbelikan plus modal yang masih berupa uang. Hitung semua. Uangnya berapa, kemudian barang-barang yang masih ada itu dihitung. Ya. Sehingga pas misalkan akhir tahun itu perlu ada pembukuan. Modalnya berapa, modal yang barang yang berupa barang itu berapa. Kalau ternyata masih mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata misalkan berkurang, berarti apa? Nggak ada zakatnya. Nggak ada zakatnya. Ya. Dan ini masalahnya, barang-barang yang dihitung itu memang ketika beli tujuannya memang untuk diperjualbelikan. Artinya gini, kalau seandainya misalkan antum pernah beli mobil dan tujuannya untuk dipakai, tapi di tengah perjalanan antum bosan, kemudian ditawarkan, ternyata selama setahun 2 tahun nggak laku, apakah jamaah ada zakat perdagangan? Jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena pas dulu belinya bukan untuk diperjualbelikan, sehingga walaupun misalkan ditawarkan ingin dijual, maka nggak ada zakatnya. Beda kalau pekerjaan antum showroom, ya, dealer motor, dealer mobil, ya, misalkan mobil bekas ada 10, ya, ditawarkan di showroom, dipajang, nggak laku, setiap tahun dizakati. Hitung misalnya kalau satu mobil harganya 50 juta kali 10, berarti berapa? 1 tahun nggak laku, hitung 500 juta, ya, 2,5%-nya berapa? Keluarkan. Itu beda. Begitu lagi jemaah, ada orang yang pekerjaannya jual beli properti misalkan, dia punya 10 unit rumah, ditawarkan, ya, nggak laku, maka setiap 1 tahun dihitung, satu rumah harganya 1 M, berarti kalau 10 ya 10 M, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi beda kalau antum beli rumah untuk aset, punya 10 untuk aset, ya, tiba-tiba di tengah perjalanan bosan, pengen dijual 1, ditawarkan, nggak laku-laku sampai 3 tahun, apakah ada zakatnya? Nggak ada. Kenapa? Karena dulu pas belinya bukan untuk diperjualbelikan seperti itu. Ya. Jadi tadi ya, seperti barang-barang yang tidak diperjualbelikan maka tidak perlu dihitung. Tapi barang yang memang pas belinya untuk dijual lagi, maka itulah yang dihitung. Plus digabung dengan uang yang masih ada seperti itu. Kemudian keluarkan 2,5%. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tambah 1 kali, Ustaz. Nah. Terkait penjelasan modal tadi, Ustaz. Misalkan kita punya modal 500.000, kemudian kita belikan beras untuk diperjualbelikan, misalkan per kilo harganya 20.000, kemudian kita jual 25.000, kan dapat margin 5.000, Ustaz. Kemudian terkadang modal itu dalam waktu setahun itu kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Itu ngitungnya pas waktu dia saat paling perputaran terendah atau bagaimana, Ustaz? Ya, masalah cara menghitung harta yang kita zakati, ya. Maka cara menghitungnya di hari ketika dia ingin mengeluarkan zakat. Contoh misalkan dia dulu beli beras sekilonya misalkan 5.000. Ketika mau dikeluarkan zakatnya sekilo jadi 10.000, maka hitung 10.000. Jadi harga jualnya ketika itu berapa? Kan kita punya standar. Beras ini sekilonya misal 10.000, ya sudah hitung 10.000, itu 10.000, dan itu termasuk jamaah sekalian modal kita. Jangan pas ketika belinya, tetapi ketika ingin dikeluarkan zakatnya dan harga yang ditawarkan itu berapa, ya, bukan modalnya ya, tapi harga yang ditawarkan untuk dijual itu berapa. Kita misalkan beli baju, pas beli misalkan harganya 50.000, dijualnya 70.000, maka hitungnya 70.000. Bukan hitung modalnya, tetapi hitung barang atau harga barang yang akan dijual seperti itu. Ketika kapan? Ketika ingin mengeluarkan zakat.
Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian masalahnya, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian, menjadikan waktu umur kita barokah, dan menjadikan harta kita barokah, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak jamaah kita kembali akan Allah kumpulkan di tempatnya yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.